Proses pemulangan ratusan pelaku kerusuhan di depan markas Polda Jawa Tengah Sabtu lalu diwarnai isak tangis. Sementara Polda Jawa Barat memulangkan 23 demonstran dan 124 orang lainnya masih diamankan. Sebanyak 327 orang pelaku kerusuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu lalu telah dipulangkan pada pihak keluarganya. Proses pemulangan diwarnai isak tangis orang tua dan pelaku kerusuhan yang sebagian besar adalah remaja berstatus pelajar. Ratusan pelaku kerusuhan yang dipulangkan tetap harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu tertentu. Sementara 7 orang diantaranya, 1 orang dewasa dan 6 remaja akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari 327 pelaku anarkis tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan 7 untuk menjadi tersangka. Dari 7 tersebut terdiri dari 6 orang anak dan 1 dewasa. Disambut oleh keluarga, para peserta aksi yang dipulangkan polisi sujud syukur di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar Minggu petang. Ada dokter tadi di dalam. Bahkan ada orang tua yang pingsan karena sedih dan tegang menunggu kejelasan nasib anaknya. Polda Jawa Barat mengamankan 147 orang selama aksi yang berujung anarkis di sekitar area gedung DPRD Jawa Barat. 23 demonstran dipulangkan, sementara 124 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Wisnu Wardana dan Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Selain Menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah elit partai politik juga mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu siang. Di antaranya Ahmad Muzani, Edi Baskoro Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak tidak hadir. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan elit partai politik ke Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang. Dalam pertemuan yang digelar mendadak ini, tidak terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani tiba pertama kali sekitar pukul 12:11 waktu Indonesia Barat. Muzani tidak menjawab saat secara berbagai pertanyaan. Berselang hanya beberapa menit, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas tiba. Ibas mengatakan datang ke istana mewakili Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang melakukan kunjungan ke Cina. Ibas tiba bersama Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Hairon. Dalam kesempatan ini, Ibas menyampaikan sikap Demokrat terkait insiden protes sepekan terakhir. Ibas sedih dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam insiden di Pejompongan. Kemudian disusul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin yang tiba bersama Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tidak menjawab saat secara wartawan setibanya di Istana Kepresidenan. Pria yang disapa Julas ini berjalan cepat ketika ditanya soal status kadernya Eko Patrio dan Uya Kuya. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak banyak berkomentar saat ditanya awak media. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas dan menonaktifkan anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru. Selain itu, Presiden Prabowo menyebut DPR juga dipastikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan soal besaran tunjangan anggota DPR RI. Presiden Prabowo juga meminta kepada aparat untuk melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing
terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas.